UMR kita naiknya kecil, tapi inflasinya tinggi. Artinya uang masyarakat yang dibelanjakan dalam bentuk rupiah itu mengalami peningkatan. Barangnya sama gitu. Jadi kemampuan daya beli dia itu akan tergerus karena adanya inflasi. Sehingga kita perlu mengontrol itu. Nah, makanya ke depan kita perlu memikirkan bagaimana kita membentuk BUMD pangan. Nah, ini juga strategis dalam upaya menjawab KAD ini nanti. Ada di angka 11.000 tidak sampai 12.000 gitu. Nah ini kan kalau kita lihat selisih harga kan barang yang diterima kan tidak ada dengan harga segitu. Artinya itu juga sudah bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan produk dengan harga yang relatif lebih murah. Fokusnya apa? Pangan. Sobat Kominfo, kembali bersama saya Hani dalam podcast Energi Baru Anambas Maju. Kali ini kita kembali kedatangan narasumber yang tentunya sangat luar biasa dalam bidang perekonomian khususnya, yang tak lain tak bukan adalah Bapak Odi Karyadi selaku Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan. Dan beliau juga kali ini didampingi dengan Kabak atau Kepala Bagian Ekonomi di Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Ada dengan Bapak Johannes Biane. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selamat datang kembali Bapak di podcast Energi Baru Anambas Maju. Seperti yang kita ketahui Pak, program dari Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran sangat banyak, khususnya dalam menuju Indonesia Emas 2045 ya Pak ya. Nah, salah satunya yang menurut saya sangat menarik untuk kita bincangkan kali ini adalah mengenai inflasi. Inflasi itu salah satu program strategis beliau gitu. Nah, menanggapi ini Pak, kira-kira gimana menurut Bapak mengenai inflasi ini, kira-kira apa nih langkah kita atau pemerintah daerah dalam mendukung terlaksananya program strategis itu? Baik, terima kasih Bu Hani atas pertanyaannya. Saya rasa cukup menarik pertanyaan Bu Hani tadi terkait masalah inflasi, apalagi tadi disampaikan juga terkait dengan rencana pemerintah cita-citanya Pak Prabowo terkait dengan pertumbuhan ekonomi terkait dengan 8%. Tentu kan ini bukan hal yang kaleng-kaleng, itu harus kerja keras ya. Kemudian terkait dengan inflasi itu kan sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Menko Perekonomian, Koordinator Perekonomian Republik Indonesia nomor 10 2017 ya, terkait dengan tata kerja dan tentang tim pengendalian inflasi baik di pemerintah pusat maupun daerah. Itu salah satunya kita ada 4 langkah strategi dalam pengendalian inflasi baik di tingkat pusat sampai daerah. Alhamdulillah juga kita sudah melaksanakan itu Bu Ani. Jadi kita itu nanti ada sebut dengan 4K ya. Salah satunya itu keterjangkauan harga. Nah, ini salah satu upaya yang kita lakukan, bagaimana kita menjaga agar barang-barang khususnya komoditas pokok penting itu, tidak salah saya ada 22 bahan pokok penting yang harus kita jaga ini, itu untuk bisa mencapai untuk terjangkau oleh masyarakat kita secara luas. Itu misalnya yang kita lakukan itu, yang selama ini kita lakukan itu juga tergambar dalam roadmap kita 2024 kemarin dan juga yang kita pakai 2025 ini, seperti kegiatan pasar murah, kegiatan pasar tani murah dan seterusnya. Itu alangkah kita bagaimana membantu masyarakat untuk menjaga keterjangkauan harga ini. Jadi menjaga keseimbangan harga inflasi tadi ya Pak ya. Pasar. Itu langkah pertama. Itu sudah tergambar dalam roadmap kita dalam mengenai inflasi. Kedua, disebut dengan K2 itu terkait dengan distribusi. Itu bagaimana kita menjaga distribusi bahan-bahan pokok penting ini jangan sampai terganggu. Sebagaimana Ibu Ani ketahui, Anambas ini kan daerah geografisnya kan kepulauan. Jadi hampir 90% ketergantungan akses kita itu di transportasi laut. Makanya kita menjaga jangan sampai akses transportasi laut ini
salah satu penyebab dari naiknya harga-harga barang itu sebenarnya inflasi itu. Makanya kita jaga itu, Bu Ani. Kita jaga, salah satunya kita jaga itu bagaimana kita sewaktu barang sampai di Pelabuhan Tarempa ini, dwelling time itu jangan sampai mencapai di atas 2 minggu. Paling tidak kita upayakan paling tidak ya kurang dari seminggu. Memang kondisi kita untuk distribusi ini memang pelabuhan kita yang ada ini memang sudah sangat riskan, sangat crowded dan juga sangat ya boleh katakan tidak layak. Maka itu langkah kita terkait distribusi barang, kelancaran distribusi barang pokok ini, kita akan menggesa pelabuhan multipurpose di Teluk Red. Ya, insya Allah kemarin alhamdulillah bersama Pak Wakil Gubernur dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepri, mereka merespon dan insya Allah itu akan jadi prioritas mereka untuk membangun pelabuhan Teluk Red. Itu kan tinggal T-nya aja itu. Itu insya Allah nanti 2026 akan dilaksanakan oleh pihak provinsi. Berarti izin Pak, itu dilaksanakan dalam tahap pembangunan atau sudah ada tinggal dilanjutkan, kita kan kurang T-nya aja. Nah, kemudian dalam pengendalian inflasi ada disebut dengan kesediaan stok. Nah, ini K yang ketiga ya Pak ya? Ketiga. Bagaimana kita menjaga stok yang ada barang-barang di sini? Kalau target nasional itu paling tidak diarahkan barang pokok itu bisa ketersediaan stoknya dijamin selama 2 minggu ya Pak Jo. Nah, tapi kalau di Anambas ini kalau kita lihat rata-rata masih di bawah 5 hari. Nah ini juga harus menjadi PR keras kita. Makanya tadi gudang SRG yang ada di Pelabuhan Teluk Red itu kita ingin fungsikan. Nah, salah satunya nanti bagaimana pelabuhan multipurpose ini bisa berfungsi dengan otomatis gudang SRG ini sebagai ketersediaan stok kita bisa untuk kita berdayakan. Nah ini satu langkah-langkah ke depan kita untuk menjaga bagaimana harga-harga barang di khususnya bahan pokok penting ini bisa terjangkau untuk menekan inflasi di ring 1 plus minus 3% itu. Tapi sebenarnya saat ini sudah ada kan Pak ya? Maksudnya gudang SRG dan lain sebagainya itu sudah ada disediakan oleh pemerintah daerah, cuman mungkin belum semaksimal mungkin dimanfaatkan. Nah, kemudian dapat kabar positif dari pemerintah provinsi sendiri yang mana akan dilaksanakan atau disupport di 2026 seperti itu. Mungkin Pak Jos sedikit pertanyaan, kira-kira mungkin Sobat Kominfo di rumah tadi kan sudah dijelaskan apa saja langkah-langkah yang disampaikan oleh Pak Odi. Tadi baru 3 ya Pak, K3 sebelum ke K4-nya Pak. Takutnya teman-teman Sobat Kominfo mungkin bertanya, sebenarnya apa sih inflasi itu Pak? Maksudnya singkat yang mudah untuk dicerna oleh teman-teman Sobat Kominfo di rumah gitu Pak. Inflasi itu apa sih? Nanti udah dijelaskan sampai 4K sama Pak Odi, nggak taunya pada bingung gitu. Apa itu inflasi? Oke, terima kasih ya Sobat Kominfo ya. Di Anambas dan juga mungkin di mana saja berada. Jadi kalau kita berbicara tentang inflasi, itu sebetulnya dua hal yang sedikit berlawanan dengan pertumbuhan ekonomi. Dari sisi pertumbuhan ekonomi itu kita mengharapkan pertumbuhan ekonomi itu harus naik. Sementara inflasi kita harus menekan, terutama kita bicara tentang harga dan stok ya. Di harga itu kita harus bisa kontrol, demikian juga dengan stok. Jadi sedapat mungkin bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi adanya kenaikan harga itu perlu kita minimalisir. Jadi kita perlu minimalisir. Jadi sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Odi tadi, bahwa salah satu faktor itu terkait dengan pelabuhan Kota Tarempa yang sudah overcrowded kan, dengan arus keluar masuk yang sempit, itu terjadi penumpukan barang di pelabuhan. Pembongkaran barang 14 hari itu masalah sebetulnya. Karena dari situ akan mengakibatkan ketersediaan stok kita itu terganggu. Nah kemudian mutu barang itu kan bisa menurun. Soalnya saya beri contoh, kalau kita bicara tentang cabai, bukan jangan cabai, telur kalau dibawa di Tanjung Pinang, itu di Tanjung Pinang saja sudah berapa hari dia mau masuk kapal. Kemudian perjalanan dia mau makan waktu 2 hari. Kalau di pelabuhan dia bongkar tunggu sampai 3-4 hari, itu kualitas telur itu sendiri sudah berubah gitu. Nah, makanya tidak heran kalau kita pecahkan telur itu dia macam cair gitu. Nah itu kenapa? Karena salah satunya faktor dari overcrowded tadi di Kota Tarempa. Nah kemudian makanya pemerintah itu mengharapkan supaya masalah ini harus kita atasi.
pembangunan Telur Red itu menjadi salah satu solusi supaya nanti pembongkaran itu bisa dipercepat di situ. Jadi tidak lagi seperti sekarang yang tenaga kerja bongkar muat mulai dari bongkar dari kapal sampai antar ke gudang dan menyusunnya. Tapi kalau di Telur Red kan tidak harus seperti itu. Dia bongkar langsung masuk di dalam gudang, kemudian itu menjadi tanggung jawab pemilik barang. Nah, gitu. Itu salah satunya. Jadi kita bicara inflasi, bagaimana kita mengontrol harga supaya tidak tinggi. Karena begini ya, kita bicara, misalnya terkait dengan UMR kan sangat banyak situ tuh. UMR kita naiknya kecil, tapi inflasinya tinggi. Artinya uang masyarakat yang dibelanjakan dalam bentuk rupiah itu mengalami peningkatan. Barangnya sama gitu. Jadi kemampuan daya beli dia itu akan tergerus karena adanya inflasi. Sehingga kita perlu mengontrol itu. Berarti apakah mempengaruhi dengan jumlah uang yang beredar? Inflasi jumlah itu apakah uang yang beredar itu dipengaruhi dengan pertama itu kan terkait pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, jumlah uang itu semakin tinggi. Kalau inflasi ini bisa berpengaruh pada semakin rendahnya daya beli. Jadi inflasi juga bisa turun. Tapi kalau pertumbuhan ekonomi tinggi, itu inflasi juga bisa naik. Karena inflasi juga dibutuhkan oleh pengusaha. Tetapi bagi masyarakat sendiri itu dia berimpact negatif gitu. Tapi bagi pengusaha dia berimpact positif gitu. Oke, berarti ada positif dan negatifnya Ya, tergantung dari kebutuhannya di mana. Oke. Jadi Pak makin penasaran Pak. Tadi kan sudah 3K. Berarti yang 4K itu apa Pak? Terakhir itu yang disebut dengan komunikasi antar daerah penghasil, daerah surplus. Itu kalau di strukturnya itu ada di Dinas Kominfo. Jadi bagaimana kita menjalin komunikasi dengan daerah-daerah penghasil surplus, khususnya barang-barang kebutuhan pokok penting ini, itu untuk kita bawa ke sini gitu. Oke, berarti semacam ada sinergi antar daerah gitu ya Pak ya? Kerjasama sama misalnya daerah, misalnya Tasikmalaya, misalnya terkait dengan cabai misalnya, mungkin di sini fluktuatif tinggi, cabainya harganya tinggi, mungkin kita membuat MOU kerjasama sama Tasikmalaya, gimana cabai Tasikmalaya ini bisa kita beli, kita bawa. Nah, makanya ke depan kita perlu memikirkan bagaimana kita membentuk BUMD pangan. Nah, ini juga strategis dalam upaya menjawab KAD ini nanti. Karena kalau KAD ini nanti tidak di backup oleh BUMD, ini juga kewalahan, sulit. Mungkin ini juga jadi PR kita nanti Bu Ani. Kita akan berpikir bagaimana ke depan dan upaya kita dalam pengendalian inflasi ini kita akan bentuk BUMD pangan. Gitu. Berarti selain itu dengan adanya BUMD pangan nanti berarti mendukung program Asta Cita Pak Presiden lagi nih Pak, yang mana ketahanan pangan tadi ya Pak ya. Berarti sampai saat ini dari pemerintah daerah sendiri sudah ada belum Pak? Maksudnya sudah ada belum melakukan penekanan yang memang misalnya berdampak sangat signifikan gitu. Maksudnya yang paling menonjol dari langkah Pemda itu apa sih Pak gitu. Jadi teman-teman sobat Kominfo di rumah atau masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas tahu kira-kira sudah sejauh mana pemerintah daerah berbuat dalam menghadapi atau menyikapi inflasi ini. Silakan Pak. Baik, jadi kalau kita lihat ini juga kita sebenarnya terbatas dari sisi anggaran Bu Ani ya. Yang banyak mampu baru kita lakukan saat ini itu di poin 1 itu keterjangkauan harga. Itu sampai hari ini itu kan bisa dilihat kita membuat pasar murah, operasi pasar, kemudian ada pasar tani murah dan seterusnya. Kita baru sebatas itu. Tapi agenda kita 2025 itu kita mulai mengarahkan ke perumusan kebijakan daerah, misalnya terkait dengan gimana sih daerah itu bisa memberikan insentif untuk membantu rivalitas harga yang terlalu tinggi nih. Nah, itu misal kita memberikan subsidi insentif atau subsidi yang sifatnya block seat misalnya untuk transportasi atau apa. Itu mungkin ke depan akan kita jadi bahan perhatian kita, mungkin kita akan buat semacam perumusan kebijakan. Kemudian juga nanti kita merumuskan kebijakan terkait masalah mungkin terkait dengan tata niaga kepelabuhanan dengan kerjasama dengan Pelindo terkait, karena itu memang harus kita atur. Nah, makanya di Tarempa itu kita sulit untuk intervensi ke dalam karena itu kan bukan aset kita, masih aset Pelindo. Nah, ini juga satu hal. Dan nanti kalau seandainya ini di Pelabuhan Telur Red itu kan kita bangun dan kita berdayakan untuk
salah satu sarana akses transportasi kita akan merumuskan kebijakan tata niaga pelabuhan itu dwelling time yang tadi sampaikan Pak Jo sampai 14 hari dan juga laporan ke saya sampai 20 hari itu bisa kita tekan paling tidak kurang dari 5 hari lah Pak Jo ya, idealnya seperti itulah bongkar muat itu nanti kira-kira ke depan akan kita lakukan. Nah tadi Pak, saya tertarik dengan Bapak sampaikan dengan sering dilaksanakannya pasar murah. Nah sejauh ini apakah itu sudah sangat efektif Pak? Dengan adanya pasar murah itu apakah mempengaruhi tentang IPH gitu Pak? Jadi gini ya, pasar murah itu diselenggarakan pada saat kita melihat momen-momen tertentu sebetulnya itu dalam rangka memberikan kemudahan kepada masyarakat mendapatkan harga barang kebutuhan pokok yang lebih terjangkau. Jadi saya ambil contoh untuk harga beras premium gitu ya. Itu di Kota Tarempa itu berada di angka sekitar 18.000 per kilogram tuh. Itu kan cukup tinggi gitu. Nah makanya tadi ketika dilakukan pasar murah oleh teman-teman dari Dinas Perindak, itu kan dia bekerjasama dengan Bulog, kemudian dia melemparkan beras contohnya SPHP, yang mungkin itu kelasnya beras pra, tapi harganya kan cukup bagus itu, berada di angka 11.000, tidak sampai 12.000 gitu. Nah ini kan kalau kita lihat selisih harga kan barang yang diterima kan tidak ada dengan harga segitu. Gitu. Artinya itu juga sudah bisa membantu masyarakat untuk bisa mendapatkan produk dengan harga yang relatif lebih murah. Gitu. Nah itu memang kalau kita mau melihat impactnya ke sana itu masih sangat kecil lah. Mengingat begini, kita bisa nampak perkembangan fluktuasi harga dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jadi saya ambil contoh ya, ini untuk harga dan kondisi sekarang ya, dengan kondisi dalam keadaan kita kebijakan pemerintah melakukan efisiensi belanja, itu kan impactnya sangat masif. Di mana kita lihat dari Januari sampai dengan Mei ya, itu kan ada hambatan untuk masyarakat, saudara operator itu banyak yang tidak mendapatkan penghasilan, terutama untuk P3K. Efeknya apa? Harga itu turun jauh. Kenapa? Karena masyarakat tidak ada yang daya belinya ya. Jadi itu bisa nampak juga secara fisik ya, di lapangan itu kita bisa lihat, misalnya di pasar itu ada peningkatan pembuangan sampah dari produk sayur-sayuran. Kenapa saya tanya? Kenapa? Ya karena masyarakat tidak mampu membeli. Nah pada saat ini kalau kita operasi pasar tidak tepat. Gitu. Nah operasi pasar dilakukan ketika harganya itu tinggi atau pada saat kondisi-kondisi tertentu di mana masyarakat butuh pengeluaran yang besar. Nah jadi contoh seperti Lebaran, musim utara dan lain sebagainya. Begitu. Nah bisa kita lihat juga fenomena masyarakat itu mengalami penurunan daya beli dari sampah juga yang orang buang di Tarempa maupun sampai ke Batu Tambun, itu sampah plastik itu sedikit. Sampah plastik itu sedikit. Sampai itu segitunya. fenomena yang bisa kita perhatikan bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi Pak, bagaimana pemerintah menyikapinya Pak? Karena kan gini, pelaku usaha itu kan juga bagian dari masyarakat. Betul. Iya kan ya. Tadi Bapak sampaikan bahwasanya karena Anambas sedang tidak baik-baik saja. Tadi Bapak bilang gitu. Nah, pertanyaannya di mana peran pemerintah kita menyikapi ketidakbaik-baikan itu gitu Pak? Karena kan otomatis kita tidak hanya berperan kepada masyarakat atau kita selaku konsumen ya, selaku pembeli, pasti ya kalau bisa kita pengennya harganya turun terus gitu kan. Sedangkan kita juga harus menampung keluhan dari pelaku usaha. Kita kan pemerintah sifatnya untuk keseluruhan ya Pak ya. Kita hadirkan untuk semua, bukan untuk si pembeli saja gitu Pak. Gimana itu Pak menyikapinya? Kondisi yang seperti ini itu sebetulnya sifatnya nasional nih. Bukan cuma di Anambas. Jadi kalau kita pergi Tanjung Pinang tuh lihat banyak orang pelan-pelan jual barang-barang itu. Nah, jadi kondisi di Anambas juga mengalami hal yang sama. Tapi yang pemerintah lakukan saat ini adalah melakukan koordinasi baik di sesama perangkat daerah maupun dengan lintas pemerintahan, namanya dengan provinsi maupun dengan pusat. Banyak sekali kebijakan sebetulnya berimbang pada peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Dalam hal ini ya misalnya terkait dengan kebijakan pertambangan itu juga ada impactnya. Jadi itu pendapatan daerah itu mengalami penurunan sehingga kita berpengaruh pada transfer pusat, sementara transfer pusat itu tersendat. Nah, jadi aparatur itu tidak bisa melakukan pembelanjaan. Kita ini kan daerah kita ini kan
jauh dari Tanjung Pinang Batam. Kita kan ada di pusat di Laut Cina Selatan ini kan. Jadi jauh dari pusat-pusat produksi. Ya semua barang itu untuk kebutuhan bahan pokok dan barang penting. Kalau barang penting hampir 100% dari luar, kecuali mineral bukan logam seperti batuan. Tetapi kalau misalnya untuk barang pokok, kita sekitar 80-90% dari luar. Kita sangat bergantung dari luar. Maka mau tidak mau ya tadi seperti apa yang Pak Odi sampaikan, kita lakukan koordinasi dengan pihak provinsi maupun pusat. Bagaimana caranya, misalnya tol laut itu jangan sampai dia putus. Dia harus ada terus, karena dia sekali datang volumenya banyak, bisa sampai dengan 50 kontainer. Yang harus kita koordinasikan bagaimana caranya supaya tahun depan pelabuhan itu terbangun gitu. Itu koordinasi harus intens. 4K tadi ya Pak ya, yang tadi Bapak sampaikan. Di samping itu juga penyediaan data. Penyediaan data. Berarti apakah sudah ada gitu Pak roadmap dari 4K itu tadi? Sudah. Roadmap itu sudah kita kemarin 2024 ya Pak Joe, sudah kita laksanakan. Memang ada juga beberapa item itu yang belum terrealisasi. Nah, kemudian ini 2025 tuh kita sedang nyusun nih Pak Joe. Kemudian mungkin dalam waktu dekat lah kita akan melakukan high level meeting sama Bupati untuk kita tetapkan untuk jadi bahan haluan kebijakan kita dalam pengendalian inflasi. Nah, kemudian yang selanjutnya juga saya ingin menambahkan Pak Jo terkait masalah inflasi. Jadi inflasi ini dalam ilmu ekonomi itu sebenarnya ya bagian dari ekonomi itu sendiri. Jadi sebenarnya bukan hal yang menakutkan sebenarnya. Inflasi, deflasi dan seterusnya itu. Cuma tugas pemerintah ini bagaimana menjaga gitu. Jangan sampai inflasi itu mengarah pada superinflasi. Ya, itu yang kalau mungkin bagi sobat Kominfo di rumah khususnya ibu-ibu pasti sangat menyukainya, di mana harga bahan pokok yang mana mungkin ada 17 bahan pokok yang menjadi kunci atau utama dalam apa tadi Pak? Dalam 17 bahan pokok utama itu kalau harganya murah pasti ibu-ibu di rumah itu pasti suka gitu. Tapi ternyata itu berdampak negatif juga bagi pelaku usaha. Ya Pak ya, seperti itu. Ya, betul. Karena memang barang kalau mau belanja tapi uang tidak ada kan repot. Iya, benar. Nah, menanggapi tadi yang Bapak bilang mengenai pelabuhan, Pak. Saya tertarik di pelabuhan itu. Kira-kira ketika di 2026 pelabuhan itu terrealisasi, apakah inflasi Anambas menjadi stabil atau seperti apa, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, paling tidak distribusi itu bisa kita tekan. Salah satu faktor penyumbang ya tingginya harga bahan pokok penting Anambas itu dwelling time pelabuhan. Itu salah satu faktor. Nah, jadi paling tidak Anambas bisa menekan itu. Yang tadi 2 minggu, 3 minggu. Insya Allah kita tekannya di bawah 5 hari bongkar muat. Kita makanya saya katakan tadi ke depan Pemda harus kita akan merumuskan bagaimana kita mengatur tata kepelabuhan itu nanti ke depan. Tata niagaan tadi ya Pak ya. Itu tadi dwelling time. Kalau ini insya Allah kita itu sangat berdampak pada harga, sangat berdampak. Karena kalau kita perhatiin Bu Ani, harga barang di terempak itu selalu salah satu faktornya di besarnya biaya transportasi. Plus dengan kondisi pelabuhan dwelling time itu bongkar muat. Operasionalnya ya Pak ya, di situ titik utamanya. Itu. Kalau untuk gudang saya rasa itu mungkin bukan tidak penting senengok, tapi untuk kebutuhan saat ini masih bisa mengcover lah untuk kebutuhan kita ini. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita akan mengarah sesuai dengan target nasional. Paling tidak kita mampu menstok barang pokok ini paling tidak ya 14 hari ya sesuai target nasional. Paling tidak itu nanti kita harapkan. Oke, tadi Bapak ada bilang TPID ya Pak ya. Nah, bisa dijelaskan Pak TPID itu apa tadi Pak? Ya itu tadi tim pengendalian inflasi daerah berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian nomor 10 tahun 2017. Jadi mereka ngapain itu Pak? Maksudnya ya, tim TPID itu apa aja yang mereka kita laksanakan? Kita fokus 4K itu tadi. Oke, roadmap 4K tadi ya Pak ya. Nah, nanti fokus bagaimana terkait masalah misalnya keterjangkauan harga. Nah, itu kan yang terdepan itu kan leader OPD itu kan dari Perindak. Nah, kemudian bagaimana ketersediaan stok untuk pangan, Perindakop, DP3 pertanian. Nah, makanya DP3 itu ada program gerakan menanam. Nah, itu. Jadi bagaimana DP3 mempunyai program menyediakan
bibit seperti cabai itu dibagi rumah tangga. Oh, itu dari DP3 Pak, ya. bukan dari LH, bukan ya Pak? Bukan, itu dari DP3. Bagaimana paling tidak minimal dalam satu rumah tangga itu dia bisa memenuhi kebutuhan untuk diri sendiri. Paling tidak kita sudah mengurangi ini kan, nah itu. Ya, juga bantuan seperti alsintan, pupuk itu jalan. Itu bagaimana juga gitu, bagaimana ke depannya kita merangsang petani-petani lokal kita untuk lebih produktif. Alhamdulillah sekarang kan Ibu Ani bisa lihat kemarin ada panen padi di Jemaja ya Pak ya? Di sini. Kemudian juga laporan dari Pak Jo, kita tuh saat ini untuk telur alhamdulillah kita tidak defisit lagi, malah surplus. Nah, peternak kita sudah mampu menghasilkan telur yang cukup luar biasa kita nilai. Ini kan terus kalau Bu Ani pergi ke rintis temurun, termasuk Pak Jo ini salah satu petani nih, itu luar biasa. Orang lah kembali ke petani. Jadi Bu Ani, petani ini salah satu prospek bisnis yang menjanjikan. Karena tidak ada orang nggak butuh makan ya Pak ya. Jack Ma itu orang terkaya di Cina, Tiongkok, itu dia bisnis tani. Sudah berani. Mark Zuckerberg itu, dia bisnis tani. Kenapa? Termasuk si Elon Musk Pak. Kenapa? Karena dengan adanya kondisi geopolitik saat ini, maka kita harus menguatkan. Ini salah satu sektor yang sangat strategi. Iya benar. Makanya kita rangsang petani kita. Kita robah paradigma mereka bahwa tani itu tidak ngasih. Sekarang saatnya sebenarnya kalau mereka ingin bangkit. Gen Z ya Pak ya? Alhamdulillah kita lihat ke Rintis, saya sangat bangga sekarang, senang waktu saya jalan di Rintis yang dulunya tanah-tanah itu terlantar, tidak terawat. Sudah produktif. Sudah sekarang saya tengok tuh sudah ditanam itu macam-macam. Ada nanam sayur, nanam jagung, ada nanam cabai. Itu Bu Ani bisa lihat sampai ketemu. Itu udah mulai tren lagi ya Pak ya, sudah menjadi tren. Makanya bagaimana nih tugas kita pemerintah merangsang masyarakat kita kembali ke tani. Makanya kita melalui DP3 kita bantu di alat-alat pertanian, kita bantu dia pupuk, bimbingan teknis taninya, itu alhamdulillah jalan. Melibatkan Gen Z nggak sih Pak? Kan sekarang nih generasi sekarang nih kan katanya Gen Z nih Pak ya, kan Gen Z ini kan kayaknya kayak ngapain jadi petani gitu, kayaknya lebih seru jadi pengusaha gitu Pak. Malah kan kalau kita lihat program Pak Menteri Pertanian Pak Amran, itu gerakan tani sekarang itu dilibatkan Gen Z. Dia rekrut Gen Z, malah Pak Menteri Budani mengatakan Mbak Ani menjanjikan itu gajinya 10 juta per bulan. Banyak tuh. Sekarang dibuka dan Ibu Ani bisa lihat di aksesnya TNI Polri. Sekarang ini prioritas apa? Sarjana pertanian. Itu dijamin 100% masuk Pak. Kemudian Ibu Ani lihat lagi kenapa TNI itu fokus melalui batalion seluruh Indonesia. Fokusnya apa? Pangan. Benar-benar astacita banget ya Pak ketahanan pangan. Karena geopolitik ini benar-benar kita harus bisa mandiri. Makanya Pak Prabowo mengatakan kita harus bisa mandiri. Pangan kita harus bisa. Karena kita menghadapi geopolitik yang tidak tentu. Biar nggak ekspor. Kita sekali-sekali kita yang impor ya Pak. Ini yang mana nih? Ekspor apa impor nih kita nih Pak? Kita ekspor. Kita impor ya. Alhamdulillah sekarang kan Indonesia sudah surplus pangan kan? Sudah pangan. Itu kan langkah yang luar biasa Pak. Iya benar. Tinggal anambas lagi nih Pak. Kalau bisa ditanamin padi semua Pak. Sekarang Ibu Ani bisa lihat lah dirintis bagaimana masyarakat kita sudah kembali ke tani. Kalau dulu mungkin mereka nak turun malas. Sekarang enggak. Kenapa? Tani itu salah satu prospek. Di era-era yang sulit begini tani salah satu. Kalau semua pada bertani, itu mempengaruhi dengan inflasi nggak Pak? Kita kembali lagi ke inflasinya tadi. Takutnya kalau udah semua pada bertani, malah inflasi justru... Dan saya yakin tidak akan semua bisa bertani. Pasti hanya orang-orang tertentu saja yang mau bertani. Iya benar. Kayaknya saya nggak bisa bertani Pak. Saya tanam mati gitu Pak. Iya benar. Berarti intinya kalau di Pemda itu sendiri untuk program-program menyikapi inflasi sudah cukup mateng lah ya Pak ya, tinggal pelaksanaannya khususnya mungkin ya seperti yang tadi dijelaskan sama Pak Jo, memang kita posisinya di minus IPH-nya, tapi bukan berarti minus kita buruk gitu ya Pak ya. Memang itu menjadi PR tadi kata Pak Odi, bahwasanya dengan ada contohnya tadi yang dwelling kurang lebih 2 minggu ya kan, dwelling time yang tadinya 2 minggu mungkin itu menjadi PR kedepannya, bagaimana dia menjadi 5 hari, kemudian yang tadinya IPH-nya minus bagaimana itu bisa tetap stabil ya kan. Itu manfaatnya luar biasa loh kalau misalnya telur itu bisa beroperasi
itu bisa meningkatkan pendapatan asli daerah. Dari pengelolaan mulai dari bongkar muat pelabuhan sampai kepada pemanfaatan sarana prasarana pergudangan, bahkan parkir pun bisa dihitung semua. Ada bea ya itu Pak ya? Ada bea di situ kan? Iya. Ada bea. Iya, nanti diatur, kita atur. Itu yang menjadi PR kita ke depan. Mudah-mudahan dalam waktu 3 tahun tim inflasi daerah ini bisa menyelesaikan. TPID ya, tim TPID itu. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira yang termasuk dalam tim TPID itu siapa aja Pak? Ketuanya itu langsung Sekda ya. Sekda. Oh, bukan Pak Bupati ya Pak ya? Pelaksanaan itu dibantu dengan beberapa koordinator. Itu ada Bapeda di situ, ada Perindakop, ada DP3, ada Deso, termasuk Kominfo. Nah, kalau Kominfo itu mengkoordinasikan KAD, komunikasi antar daerah penghasil. Oh, yang tadi Bapak bilang yang 4K tadi. Kenapa ditunjuk Kominfo? Komunikasi efektif. Karena pertimbangan Kominfo-nya punya akses kan lebih dibanding yang lain. Oh, dalam diseminasi informasi ya Pak? Dalam informasi, dalam komunikasi, akses kemana-mana dia lebih. Makanya dia diminta di situ. Nah, nanti itu akan kita rumuskan outputnya dalam bentuk MOU. Nah itu MOU kerjasama kita dengan daerah-daerah penghasil. Mungkin kan juga ke depan itu mungkin ini juga satu hal Pak Jo. Mimpi ya Pak ya, mimpi besarnya. Kita perlu besarnya. penguatan TPID itu. Mungkin suatu hari kita studi banding misalnya ke daerah-daerah yang pengelolaannya bagus, daerah yang surplus pangan, seperti mungkin di Jawa Barat atau di daerah Sumatera Selatan sana. Kita lihat gimana pengelolaan mereka di sana. Karena diri itu diamanatkan, perlu penguatan kapasitas tim TPID. Nah, di situ nanti siapa peran? Itu KAD Kominfo. Dia menjalin komunikasi dengan di mana nih? Nanti diinformasikan kita rumuskan kebijakan perumusan MOU-nya bersama tahap itu nanti kita bawa. Nah, itu outputnya itu dalam bentuk MOU. MOU ya. Di satu sisi sebetulnya podcast ini juga salah satu bagian kita memperkenalkan apa sebetulnya tim pengendali inflasi daerah dalam merumuskan kebijakan yang ingin dicapai dalam waktu 3 tahun ke depan kan. Jadi masyarakat bisa tahu gitu. Iya betul Pak. Berarti intinya dari salah satu 4K itu output atau endingnya itu di komunikasi efektif tadi ya Pak ya? Bukan gitu. Endingnya kita menjaga stabilisasi harga dan stok. Oke. Iya. Cuma kalau Kominfo di KAD itu bagian instrumen itu. Oke. Iya. Bagian dari 4K tadi. Ya. Jadi untuk komunikasi antar daerah penghasil ini itu dipercaya kepada Kominfo. Kenapa? Itu yang saya bilang. Karena pertimbangan Kominfo ini punya akses kan lebih. Jalur komunikasinya, jalur aksesnya, dan juga mungkin fasilitas sarana prasarana dan untuk publikasi. Karena ini tidak tentu kemungkinan kita akan pakai jasa Kominfo publikasinya mungkin. Alhamdulillah hari ini kan untuk akses harga kan dibantu oleh Kominfo, softwarenya sehingga memudahkan kawan kita bekerja. Itu intinya ke situ nanti. Berarti memang peran dari pemerintah daerah sendiri menyikapi inflasi ini tidak berjalan sendiri, tetapi dengan adanya sinergi antar OPD ya Pak ya, atau antar dinas terkait. Itu melibatkan sampai ke desa-desa juga nggak Pak? Atau hanya di OPD saja atau bagaimana? Kalau desa intinya kalau kebijakan kita nanti meluas sampai ke desa, cuma kan desa punya instrumen sendiri. Mereka kan sudah diatur dalam Permendes itu paling tidak dana desa itu 20% itu dialokasikan untuk strategi ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan juga bagian strategi pengendalian inflasi. Jadi tinggal kita gimana nih kita mensingkat. Bisa aja ke depan mungkin kita berdayakan bumdes desa dalam hal apa nanti bisa. Iya, soalnya tadi disinggung. Masuk di dalam TPID ada juga target. Tadi soalnya disinggung sama Pak Jo kan mengenai koperasi merah putih. Koperasi merah putih desa itu. Itu tergantung kita nanti melihat. Makanya nanti kita lihat itu nanti dalam high level meeting mungkin nanti saran masukan yang perlu kita kaji itu pertimbangkan. Iya, luar biasa. Sekarang kan kita totalnya ada 52 desa tuh. Dari 52 desa itu kan kita harapkan nanti semua desa ini punya bumdes yang nantinya harusnya aktif itu. Bisa ya. Membantu proses distribusi dan perdagangan bahan pokok. Bisa. Iya. Yang sehingga bisa inflasi tadi stabil ya Pak ya. Tidak minus seperti yang saat ini sedang terjadi. Dia pasti harga namanya fluktuasian ya. Itu pasti ada positif dan pasti ada negatif. Pasti ada positif dan negatif. Nah, cuman yang perlu kita perhatikan itu sebagaimana di dalam target pertumbuhan target pengendalian inflasi kan dia 2,5 plus minus 1 secara nasional ya. Nah tentunya kita kan juga perlu melihat perkembangan harga itu kalau bisa nanti
di year on year-nya dia berada di angka itu. Untuk Kepri yang masuk dalam pendukung atau penyumbang inflasi tadi, Batam, Karimun, dan Tanjung Pinang. Nah, apa yang menyebabkan kita atau Kabupaten Anambas belum masuk dalam bagian penyumbang inflasi tadi, Pak? Apa itu, Pak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Itu apa namanya, pemerintah pusat melalui Kepres itu sebetulnya tuh. Itu juga menetapkan untuk penghitungan inflasi itu dilakukan oleh BPS, Badan Pusat Statistik. Dan itu punya kriteria-kriterianya. Kalau mau menghitung fluktuasi atau inflasi harga sebuah komoditi, itu barang itu harus ada terus. Dan di mana ke tempat itu? Dan barang itu sebetulnya komoditi-komoditi yang selalu ada itu ada di 3 tempat itu. Nah, kalau kita ini kan barangnya selalu variatif nih, kadang ada, kadang tidak ada, jadi tidak bisa dilakukan perhitungan. Makanya untuk di Kepri ini hanya 3 tempat itu ditetapkan oleh pemerintah dan dihitung oleh BPS setiap hari untuk perkembangan inflasinya, sehingga kita bisa buka itu di berita BPS itu terkait dengan inflasi daerah. Jadi kalau Kepri ya 3 itu jadi indikator. Nah, sementara Anambas belum masuk karena hitungan total item yang dihitung itu bisa lebih dari 700 item gitu. Nah, kalau kita belum bisa. Nah, kembali lagi tadi masalah transportasi tadi ya Pak ya, mungkin karena tadi di awal Pak Udi sudah jelaskan bahwasanya kita kan kepulauan ya, jadi itu mungkin salah satu indikator kali ya Pak, karena kepulauan cara pendistribusian menjadi salah satu penghalang mungkin kan ya, atau transportasi, kemudian ya waktu tadi, rentang waktu tadi ya Pak ya. Itu mungkin bisa. Kalau di Tanjung Pinang kan accessibility-nya oke, sehingga semua bahan pokok atau palu gada, apa aja yang lu mau gue ada gitu ya Pak ya. Apalagi Batam kita tahu mungkin satu hari flightnya bisa berapa kali, kemudian dia punya pelabuhan juga satu hari bisa berapa kali gitu, sehingga mungkin kita juga ini apa yang jadi masalah kita sekarang ini kan perintis itu kan tidak melayari kita lagi tuh. Gitu ya Pak. Hampir 2 tahun udah salah satu perintis itu. Karena itu kan sangat ditunggu masyarakat karena biayanya lebih murah, lebih apalah gitu. Nah, karena sekarang ini kan kita lihat ini kan biaya angkut tuh kan menggunakan kapal-kapal cepat itu kan mahal tuh. Betul. Tol laut kan agak lebih kalau perintis kan lebih merakyat. Makanya kemarin diarahkan di SUB gimana untuk bicara dengan provinsi itu kembali lagi kapal perintis melayari kita. Informasi perintis itu kan lainnya di Tambelan tuh. Kalimantan, Tambelan, masuk Tanjung Pinang, pulang balik gitu aja. Kita minta itu diputar seperti dulu lagi. Nah sekarang kan enggak, pertimbangan provinsi mengatakan Anambas kan sudah banyak kapal melayari sana, seperti ada tol laut, ada peri cepat, ada apa namanya itu Sabuk Nusantara. Jadi dikatakan enggak perlu lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang masyarakat kecil khususnya para usaha-usaha mikro, mereka membutuhkan perintis itu. Tetap dibutuhkan. Aneh kan kalau perintis masuk itu di pasar jualan buah kan sangat murah. Sangat murah. Sekarang kan tidak ada lagi. Iya. Nah itu masyarakat minta, makanya kita upayakan lagi kita minta Pak Gubernur gimana kalau bisa perintis itu bisa lagi melayari kita, mutari. Ya disitulah peran pemerintah tadi ya Pak ya hadir. Berarti untuk bukannya perintis ini pemerintah, maksudnya bagian dari pemerintah atau swasta Pak? Karena tol laut itu setahu saya kan pemerintah kan ya. Tol laut kan plat merah juga kan Pak? Jadi kontrak negara. Kontrak negara kepada perusahaan. Ya, dilelang tuh. Oke. Berarti berbeda dengan antara perintis dengan tol laut itu? Itu kan subsidi transportasi laut itu. Iya. Iya. Memang perintis itu sangat dirindukan masyarakat, khususnya masyarakat pelaku usaha mikro kecil pedagang. Karena lebih murah. Kalau banding tol laut, Sabuk Nusantara kan agak mahal tuh katanya. Apalagi peri mahal. Benar sekali Pak. Tapi nanti itu berdampak nggak Pak sama persaingan bisnis? Kalaupun di Anambas nih kalau persaingan bisnis tidak begitu signifikan, tidak begitu mengganggu betul, masih normal. Masih oke ya Pak, kalau misalnya si perintis tadi itu sering datang. Iya. Nah ini pertanyaan pamungkas terakhir nih Pak, sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini. Kira-kira Pak, apa nih harapan atau misalnya
apa nih strategi jitu dari pemerintah dalam menyikapi inflasi yang saat ini di tahun 2025. Kita belum membahas ke 2026 Pak, yang dalam waktu dekat ini aja dulu. Kira-kira ini sudah bulan Juli, ya sebentar lagi Agustus, berarti kurang lebih sampai Desember nanti kira-kira apa ini Pak strategi jitu kita dari pemerintah daerah? Silakan Pak. Mungkin dari Pak Jo dulu, nanti boleh dilengkapi oleh Pak Audi. Silakan Pak. Kalau saya sebetulnya khusus untuk dinas perhubungan ya. Oke. Itu kita masuk di dalam target program strategis penting. Lakukan koordinasi terus dengan provinsi agar jelas itu dianggarkan di provinsi untuk pembangunan pelabuhan Teluk Red, karena multiplier efeknya akan sangat banyak. Oke. Iya. Itu yang paling penting menurut saya. Itu ya, berarti kalau saran dari Bapak selaku Kabag Ekonomi menyikapinya PR penting itu di Dinas Dishub. Oke, untuk tetap berkoordinasi. Nah, mungkin Bapak boleh menambahkan Pak? Sebenarnya banyak Bu Ani yang bisa kita lakukan terkait masalah inflasi ini. Kalau kita lihat uang yang beredar Anambas itu kan hampir 90% kan uang APBD. Iya, betul. Jadi gimana caranya supaya ekonomi ini bisa tumbuh? Pertama, kalau saya perhatikan, kita harus segera mempercepat realisasi belanja pembangunan maupun belanja pegawai. Kalau ada uang yang segera direalisasikan. Karena dampak ekonomi luar biasa. Benar. Ibu Ani mungkin sering dengar tuh di pasar. Iya. Kalau belum bayar TPP, sepi warung Pak, nggak laku. Iya, benar sekali Pak. Benar sekali. Kalau ini rutin, tapi kan ini kan tergantung dari transfer dana perusahaan. Ini juga satu masalah. Tapi kalau ini rutin Bu Ani, insya Allah kita posisi kita IPH kita insya Allah beratur positif. Insya Allah kita tidak ke negatif. Nah, yang kedua itu yang saya sampaikan sebelumnya, kita mulai merancang program-program kegiatan yang sifatnya menyentuh langsung ekonomi masyarakat. Nah, seperti itu ada namanya tim percepatan akses keuangan daerah. Nah, itu bagaimana kita mengenalkan produk bank kepada pelaku usaha mikro, memberikan kredit pinjaman lunak kepada usaha mikro dengan bunga mungkin kita backup. Dulu kita punya rencana itu Bu Ani, tapi karena efisiensi ditiadakan. Kalau itu dilakukan, insya Allah mikronya stabil. Jadi mereka usaha itu kalau dijamin bank misalnya dia melalui program KUR atau apa namanya itu paling tidak dia tidak mikir bunga. Bunga sudah kita backup. Paling tidak dia hanya mikir bagaimana mengangsur pokoknya. Kan sudah membantu ini. Tapi menjadi beban daerah nggak Pak itu nanti ke depannya? Ya mau nggak mau kita harus berbuat. Ya itu apa bedanya harus. Bangun jalan? Kita harus bicara nih untuk membantu, mensubsidi. Sama itu. Iya benar. Nah, makanya subsidi itu bukan barang haram, tidak. Kondisi tertentu wajib kita masuk. Kita harus mengambil tindakan. Kita membangun sarana jalan, pelabuhan, bandara, penyediaan kapal, pesawat dan lain sebagainya, infrastruktur ekonomi itu kan. Nah, tetapi untuk yang softnya Pak, salah satunya ini percepatan yang langsung bersentuhan langsung. Sehingga jalan itu bermanfaat itu. Kemudian kita gesal lagi apa yang sebenarnya padat karya tunai. Kita paket kegiatan itu kita sifatnya padat karya, libatkan seluruh masyarakat. 2-3 hari kerja langsung bayar. Itu insya daya beli masyarakat mulai naik. Karena uangnya berputar terus ya Pak ya, tidak mandek di satu titik. Kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Anambas, faktor penentu ekonomi Anambas ini kan dari sektor tambang. Kalau tambangnya fluktuatif menurun, dampaknya habis. Makanya anggaran APBD ini harus bisa main ke sini. Nah, jadi ya nggak tutup kemungkinan kita bisa aja bikin misalnya boksit, transportasi. Pesawat misalnya, bagaimana kita bisa menurunkan ini salah satu penyumbang inflasi harga tiket pesawat. Selain cabai, tembakau, harga tiket pesawat juga penyumbang inflasi Bang. Makanya Kementerian Perhubungan itu menurunkan kebijakan menurunkan harga tiket pesawat untuk menjaga inflasi. Bisa aja daerah ke depan untuk wing kita bantu blok seat. Nah, itu kalau tadi. Itu. Jadi ya memang harus kondisi-kondisi gini sudah harus kita bantu seperti itu. Misalnya relaksasi fiskal, misalnya kita berikan kemudahan pada pajaknya. Betul. Free mungkin tax. pajaknya kenakan sekian, kita berikan relaksasi sekian. Dibebaskan dari BPHTB misalnya, perizinan yang dimudahkan. Ada juga sangat mendesak saya rasa untuk ekonomi
sudah saatnya kita bicara pelayanan terpadu satu pintu. Iya. Itu satu masalah. Wah, ini bisa jadi masukan buat kami nih Pak. Iya. Nanti bisa kami Kita undang teman-teman dari pun, PTSP. kuncinya di sini Bu Ani. Iya. Kalau ini tidak siap, kita juga nggak bisa. Makanya pelayanan terpadu satu pintu harus segera kita wujudkan. Terserah, entah warung, entah gerai, entah mall, syukur-syukur kita bisa bangun mall. Paling tidak pelayanan perizinan itu bisa dilihat mudah. Paling tidak investor bisa cepat masuk, paling tidak bisa membantu ekonomi. Mungkin Pak, sebelum kita mengakhirinya, silakan disampaikan ke teman-teman Sobat Kominfo, mungkin ada closing statement Bapak ke informasi yang bisa atau yang ingin disampaikan ke seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas khususnya. Silakan Pak Ju. Terima kasih Ani. Closing statement saya adalah saya mengajak kepada seluruh tim pengendali inflasi daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk kembali melihat dan melaksanakan dokumen rencana roadmap pengendalian inflasi dalam waktu 3 tahun 2025 sampai 2027. Dengan menjalankan semua tupoksinya, kami yakin bahwa pengendalian inflasi di 2027 akan lebih baik. Ya, wow, singkat padat ya Pak ya. Ya, silakan Pak Asisten. Kalau saya ya kalau selaku kita selaku aparatur sipil negara itu satu, terus berkarya, mengabdi, berbuat terbaik untuk daerah ini dalam upaya kita menyosong energi baru untuk mencapai Indonesia maju. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Sobat Kominfo, demikian diskusi kita pada hari ini mengenai strategi jitu pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyikapi inflasi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Energi baru Anambas maju.